Jadi alhamdulillah tuh sebenarnya mungkin sederhana ya bagi kita, tapi itu ungkapan yang diajarkan oleh Allah langsung kepada kita kalau kita mendapatkan nikmat, dan karena itu diajarkan langsung oleh Allah, maka itu semacam password yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ya itu password sebenarnya untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Metode yang diajarkan Nabi Muhammad sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, agar kamu bisa sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kamu sehingga kamu bisa bersyukur. Caranya itu lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas gitu, agar kita bersyukur. Kalau agar kita bisa termotivasi, baru tuh lihat ke atas, melihat yang di atas kita untuk memotivasi tentunya. Metodenya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku bersyukur ketika doaku dikabulkan oleh Allah, karena artinya kemauanku diridhoi oleh Allah. Tapi aku jauh lebih bersyukur ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, karena artinya yang berjalan kepada diriku adalah kemauannya Allah, dan aku diselamatkan dari kemauanku yang ternyata akan buruk kepada aku gitu. Karena kan kita nggak tahu ya atas diri kita sendiri, tidak sepenuhnya mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita kan. Bahkan kata Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang apa yang kamu benci itu baik bagi kamu, dan kadang sesuatu yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Jadi alhamdulillah tuh sebenarnya mungkin sederhana ya bagi kita, tapi itu ungkapan yang diajarkan oleh Allah langsung kepada kita kalau kita mendapatkan nikmat, dan karena itu diajarkan langsung oleh Allah, maka itu semacam password yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ya itu password sebenarnya untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Nah, alhamdulillah itu ya ibarat kata password untuk masuk ke next nikmat gitu. Memang kayaknya simple ya alhamdulillah gitu. Tapi ya itu memang betul-betul semacam mantra gitu untuk kita masuk ke nikmat yang lebih luas lagi. Karena kan semakin bersyukur semakin ditekan. Jadi gini, bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita karena datang dari yang maha baik, yaitu Allah. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa kita harus selalu bersyukur di setiap musibah yang didapatkan kepada kita. Kenapa? Kata Nabi, karena musibah atau kesulitan atau keburukan yang menimpa kita itu adalah pintu menuju kebaikan. Jadi seperti juga kata Quran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan yang Allah siapkan untuk kita. Contohnya gini nih, kalau kamu pengen kuat gitu, kamu pengen kuat, maka Allah akan kasih kamu ujian agar kamu kuat. Kayak gak nyambung, lah ya Allah aku minta kuat kok malah dikasih ujian gitu. Ya dikasih ujian itu biar kamu berlatih sehingga kamu kuat gitu. Jadi karena segala sesuatu itu kan ada sunnatullahnya, ada cara Allah untuk mendidik orang untuk mencapai sesuatu. Gak bisa tring gitu, gak bisa kan. Nah karena itu dalam musibah pun kita itu bersyukur. Karena pertama bahwa musibah itu bisa jadi pintu bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bersyukur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, musibah yang kita dapatkan itu gak ada apa-apanya ketimbang musibahnya para nabi dan para rasul. Kata Nabi dalam sabdanya, musibah yang paling besar itu yang menimpa para nabi dan para rasul, dan yang terbesar itu yang menimpa Nabi Muhammad. Padahal Nabi termulia, tapi musibahnya paling gede. Jadi berarti orang kalau banyak musibahnya berarti lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Artinya mirip sama Nabi Muhammad. Dan di tengah musibah itu, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 3, para nabi itu selalu bersyukur di tengah para musibah. Apapun yang terjadi, karena itu dari Allah. Nah kemudian yang ketiga nih, selalu ada alasan untuk kita bersyukur karena selalu ada nikmat dari Allah yang lebih besar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Misalnya ada tabi'in
namanya Yunus bin Ubaid. Itu didatangi oleh seseorang, saya lagi bangkrut nih, bisnis saya lagi jatuh nih. Jadi saya jadi sulit bersyukur kepada Allah. Kemudian kata Sayyidina Yunus, gini deh, kamu ruginya berapa? 100 dirham. Oke, boleh nggak matanya saya beli 100 dirham sebagai ganti? Wah enggak dong. Kalau gitu tangannya deh 1000 dirham deh. Wah enggak dong. Kalau gitu kakinya 10.000 dirham. Enggak. Berarti kamu punya 1000 tambah 10.000 tambah 100. 11.100 dirham. Kok malah kamu fokus kepada yang hilang? Fokuslah kepada yang Allah kasih kepada kamu. Dan nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Bayangin nih, kadang kita kan suka iri. Ada orang yang nggak beragama Islam tapi sukses tuh. Gimana tuh? Padahal mau nggak kita tukar iman dan Islam kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dengan harta? Nggak ada. Bahkan kata Nabi, sholat fajr aja, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu seperti dunia dan seisinya. Jadi ya itu sebenarnya kekayaan kita, apalagi keluarga yang masih utuh, kompak, itu kan sebenarnya nikmat yang tidak terelakkan ya. Di luar sana kan banyak orang yang justru kehilangan nikmat sekedar keluarga gitu. Dan itu kadang kita tidak sadari ketika kita miliki. Misalnya aku pernah ketemu dengan orang yang rindu ibunya nelpon. Saat aku kesel karena ibuku sering nelpon aku. Dan yang diomongin itu aja kan. Ibu biasanya ngomongnya, sholatnya nggak lupa, minum air putih ya, jangan lupa, dan lain sebagainya. Ketika aku, ibu kok tiap hari nelpon dan omongannya diulang-ulang itu aja. Ada temanku yang justru rindu ibunya menelpon karena ibunya sudah tiada gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah deh. Sebenarnya mengeluh itu kan sesuatu yang manusiawi. Asalkan keluhan itu tidak sampai membuat kita melakukan hal-hal yang haram atau tidak sampai kita murka kepada Allah. Karena gimana sih, ada kan orang yang sampai kemudian murka kepada Allah gitu. Saya udah taat kepada Allah tapi Allah malah begini. Padahal kadang musibah itu cara Allah memperhatikan kita. Makanya para nabi dan para rasul itu kalau lama nggak dapat musibah, mereka justru berdoa. Karena musibah itu simbol Allah masih ngurusin kita. Kalau udah nggak diurusin, biarin deh, mau ke jurang kek, mau ngapain kek, dibiarin tuh. Apalagi sayangnya Allah. Karena sayangnya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau kita dikasih musibah, maka dosa-dosa kita akan berguguran dari jari jemari kita. Justru kadang kalau Allah ingin kita mendekat kepada Allah, Allah lagi rindu kita dikasih musibah. Karena kita tuh sering kali kalau dikasih nikmat, lupa sama Allah. Kalau dikasih musibah baru astagfirullah. Nah itu. Nah, mengeluh seandainya tidak sampai membuat kita abai kepada nikmat Allah, apalagi murka kepada Allah dan melakukan hal-hal yang haram, jika ada masalah dalam konteks introspeksi diri kita. Apa sih yang salah dari diri kita sehingga hal ini menimpa kita gitu. Nah, tapi tetap aja sih, sebagaimana nikmatnya Allah itu lebih besar dari cobaannya, dari murkanya, maka begitu juga syukur kita harus lebih besar dari keluhan kita gitu. Karena selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur sih. Karena itu kita harus pandai-pandai mencari hikmah dari segala yang ada di balik peristiwa yang menimpa kita. Karena semua peristiwa yang menimpa kita itu pasti ada yang terbaik, ada hikmah. Hikmah itu disebutnya harta karun oleh Nabi Muhammad bahkan, yang disimpan oleh Allah untuk kita. Makanya cara terbaik untuk bersyukur adalah mencari dan fokus kepada hikmah dari setiap yang menimpa kita. Sakit, apanya nih yang ditegur nih? Lagi ekonomi seret, jangan-jangan pas kemarin lagi enak lupa sedekah dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah mencari hikmah sih. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, saya itu tergantung prasangka kamu kepada saya. Kalau positif, saya jadi positif. Kalau negatif, saya jadi negatif. Makanya penting bagi kita untuk selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.